membahasnya bersama dengan membagikan BLT BBM di Halo semuanya, selamat pagi. Saya Federa Ratna Dewaturdianto dengan NIM 23020260009 akan menyampaikan terkait kebijakan pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang bersubsidi pada tahun 2022. Komunikasi pemerintahan merupakan proses menyampaikan informasi, kebijakan, serta program pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut dan dapat mendukung pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, beberapa kebijakan pemerintah sering menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satu contoh kebijakan yang memunculkan perdebatan adalah kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang bersubsidi pada tahun 2022. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari dan berdampak pada biaya hidup masyarakat. Kebijakan yang dikomunikasikan oleh pemerintah adalah kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite dan Solar, yang diumumkan pada tanggal 3 September 2022. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan solar bersubsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi beban subsidi energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang semakin meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, pemerintah juga menyatakan bahwa sebagian anggaran subsidi akan dialihkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dalam kebijakan ini, komunikator utama pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang secara langsung menyampaikan pengumuman kenaikan harga BBM melalui konferensi pers resmi. Selain Presiden, beberapa pejabat pemerintah juga berperan sebagai komunikator kebijakan, seperti Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Sosial. Para pejabat tersebut memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan kebijakan, kondisi ekonomi negara, serta program bantuan sosial yang diberikan untuk mengurangi dampak kenaikan BBM bagi masyarakat. Target audiens atau masyarakat yang dituju dalam komunikasi kebijakan ini adalah seluruh masyarakat Indonesia, terutama pengguna BBM bersubsidi. Kelompok masyarakat yang paling terdampak antara lain pengendara kendaraan bermotor, pengemudi transportasi umum, pelaku usaha kecil, serta masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, pelaku industri dan sektor transportasi juga termasuk pihak yang menjadi sasaran komunikasi kebijakan, karena perubahan harga BBM dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi barang. Dalam menyampaikan kebijakan tersebut, pemerintah menggunakan berbagai media komunikasi agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas. Media yang digunakan antara lain konferensi pers resmi yang disiarkan melalui televisi nasional, pemberitaan melalui media massa, media sosial resmi pemerintah dan kementerian terkait, serta situs web pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi melalui pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait agar informasi kebijakan dapat disampaikan hingga ke tingkat masyarakat yang lebih luas. Meskipun pemerintah telah menggunakan berbagai media komunikasi, efektivitas komunikasi kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa informasi mengenai kenaikan BBM disampaikan secara mendadak dan kurang disosialisasikan sebelumnya. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai reaksi penolakan, termasuk demonstrasi beberapa daerah. Selain itu, sebagian masyarakat merasa bahwa penjelasan mengenai alasan kebijakan dan dampaknya belum disampaikan secara cukup jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Agar komunikasi pemerintah terhadap kebijakan publik menjadi lebih efektif, beberapa langkah dapat dilakukan. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kebijakan lebih awal sebelum kebijakan diterapkan agar masyarakat memiliki waktu untuk memahami dan mempersiapkan diri. Selain itu, pemerintah juga perlu menyampaikan informasi secara transparan dan mudah dipahami, misalnya melalui infografis atau penjelasan sederhana mengenai kondisi ekonomi dan alasan pengambilan kebijakan.
Komunikasi dua arah dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui forum diskusi publik atau dialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tujuan kebijakan pemerintah sehingga konflik atau penolakan dapat diminimalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.